Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sama-sama berdiskusi untuk memahami suatu kejadian pada teori peluang. Jadi pembahasannya adalah bagaimana kita memahami suatu kejadian pada teori peluang. Jadi ini merupakan mata kuliah pada teori peluang. Baik, penjelasan pertama itu masalah kejadian. Jadi dalam teori peluang, kejadian itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Kemarin kita telah memahami bagaimana penulisan atau pemahaman tentang ruang sampel dan apa-apa aja cara menghitung titik sampelnya gitu ya. Jadi hari ini kita akan mencerita kejadian berarti himpunan bagian dari ruang sampel. Jadi kita harus kembali kemarin, S itu adalah ruang sampel, kemudian kita juga telah menuliskan ruang sampel dari suatu. Nah, kali ini ada ruang sampel, jadi C itu adalah cacat, T itu adalah tidak cacat. Nah, ruang sampel ini umpamanya kita mau memeriksa sebuah produk, jadi ada produksi produk, diambil acak 3 kali. Jadi kalau diambil secara acak itu 3 kali, kemungkinan terjadinya pengambilan itu, jadi ada yang pertama itu cacat didapat, kemudian diambil lagi dapat cacat, kemudian diambil lagi dapat cacat, sehingga bisa katakan kita dapat ruang sampel pertama itu cacat, cacat, cacat. Jadi kalau 3 kali pengambilan ya. Kemudian kita uji lagi, kemungkinan lagi ruang sampelnya akan terjadi nanti dapat diambil cacat, cacat, dan tidak cacat. Ini dalam 3 kali pengambilan. Kemudian ada juga ruang sampelnya itu nanti dapat cacat, tidak cacat, kemudian ada tidak cacat, habis itu ada cacat-cacat, kemudian dapat cacat, kemudian tidak cacat, tidak cacat, tidak cacat, kemudian cacat dan tidak cacat. Terus tidak cacat, tidak cacat, dan cacat. Kemudian ada tidak cacat, tidak cacat, dan tidak cacat. Nah, pada kejadian ini, pada ruang sampel ini, kalau kita kembali ke pemahaman tentang kejadian, berarti adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Jadi, dalam ruang sampel ini bisa jadi nanti suatu kejadian kita mengatakan berdasarkan dari himpunan bagian dari ruang sampel tersebut. Nah, dikatakan misalnya kejadian B menyatakan jumlah cacat itu lebih dari 1. Nah, kita kembali tadi bahwa kejadian itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Sementara kejadian B menyatakan cacat lebih dari 1. Jadi kita bisa melihat ke dalam ruang sampel, di mana yang kejadian itu yang jumlah cacatnya lebih dari 1, artinya 2 atau bisa jadi 3 ya. 1 tidak bisa, karena B menyatakan jumlah cacat. Jadi coba kalau kita hitung, berarti jumlah cacat lebih dari situ ini ada 3 ya. 1, 2, 3 berarti ini masuk kejadian B. Ini ada 2 cacat, berarti juga ini masih masuk ke dalam kejadian B, karena lebih dari 1. Ini ada 2 cacat. Kita masukkan juga dalam kejadian B. Ini juga ada cacat 2, berarti masuk kejadian B. Sementara yang lain itu tidak, karena di sini cuma 1 kali cacat dan tidak ada yang cacat. Jadi itu bukan bagian dari kejadian B. Maka kita dapat simpulkan bahwa B adalah bagian himpunan dari ruang sampel, yaitu terdiri dari cacat, 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 cacat tidak, cacat tidak, dan cacat, kemudian tidak, cacat, cacat. Karena dari ini kejadian B terdapat lebih dari 1 cacat. Baik, itu kejadian. Jadi kalau nanti kita membuat contoh-contoh lain atau mendapatkan pada penelitian itu ada suatu peluang tentang kejadian, kita bisa menyatakan berarti kejadian itu bagian dari sampel. Nah, jadi kalau memang kita menentukan suatu kejadian dulu, kemudian baru kita analisis apa saja yang terdapat di ruang sampel, sehingga kita nanti menyatakan kejadian B merupakan ini. Jadi seperti itu. Nah, ada beberapa kejadian, jadi ada 2 yang akan kita sampaikan di sini, bahwa kejadian itu yang pertama kejadian sederhana. Nah, kejadian sederhana ini suatu kejadian hanya mengandung 1 unsur dalam ruang sampel. Jadi 1 unsur. Jadi 1 unsur. Nah, lebih mudah kita coba contohkan
Ini ada unsur-unsur ruang sampel, yaitu ada unsur baju, ada celana, ada sepatu, ada topi. Hanya saja di sini, baju dan celana itu memiliki warna kuning, sementara sepatu dan topi itu memiliki warna merah. Jadi, unsur-unsur ini akan kita lihat bagaimana kejadian sederhana. Jadi, hanya satu unsur lalu jika dalam sekali pengambilan pada kejadian A itu adalah celana. Jadi kalau misalnya A merupakan kejadian sekali pengambilan celana, maka A merupakan kejadian sederhana. Jadi cuma satu unsurnya. Kalau dia mengambil B kejadian adalah mengambil sepatu, maka B merupakan kejadian sederhana karena cuma hanya satu. Ya, jadi hanya satu kejadian yang mewakili dari unsur ruang sampel. Nah, sementara kejadian majemuk yaitu suatu kejadian yang dapat dinyatakan sebagai gabungan beberapa kejadian sederhana. Jadi kalau misalnya ada penggabungan suatu kejadian, itu mengatakan bahwa ini adalah kejadian majemuk. Contohnya masih sama seperti tadi, unsurnya baju celana itu berwarna kuning dan sepatu topi berwarna merah. Nah, kejadian majemuk itu kejadian B mengambil sebuah objek berwarna merah, maka B merupakan kejadian majemuk. Kalau kita analisa, berwarna merah itu ada unsur sepatu dan ada topi. Jadi ada dua kejadian. Kejadian mengambil sepatu karena dia berwarna merah. Kejadian mengambil topi dia juga berwarna merah. Maka kejadian B merupakan kejadian objek yang berwarna merah. Nah, ini merupakan kejadian majemuk karena ada beberapa dua unsur yang kejadian sederhana yang digabungkan. Kalau 3, 4, dan seterusnya juga selama itu penggabungan kejadian sederhana, maka ini disebut kejadian majemuk. Nah, jadi maka disimpulkan B sama dengan himpunannya adalah sepatu digabung dengan topi karena B merupakan kejadian pengambilan objek berwarna merah. Jadi ini adalah kejadian majemuk. Nah, begitu juga kalau misalnya nanti ada kejadian C itu ngambil sebuah objek berwarna kuning, berarti di situ C adalah himpunan untuk baju digabung dengan celana. Ini contoh-contoh untuk kejadian majemuk. Nah, yang terakhir ini ada ruang nol atau ruang hampa atau himpunan ruang kosong. Nah, himpunan ruang nol atau ruang hampa ini adalah himpunan bagian ruang sampel yang tidak mengandung unsur. Tadi kalau cerita tadi kejadian sederhana kan dia menghimpunan dan mengandungkan unsur bagian dari ruang sampel. Tapi kalau tidak bagian dalam ruang sampel, ini disimpulkan bahwa merupakan himpunan atau ruang nol atau ruang hampa atau ruang kosong. Nah, himpunan ini dilambangkan dengan lambang himpunan kosong. Jadi kalau dalam lambang-lambang simbol matematika, kita telah mengenal ada namanya himpunan kosong yang dilambangkan dengan lingkaran di garis tengahnya garis miring. Nah, itu melambangkan sebuah himpunan kosong. Nah, kalau untuk ruang kosong berarti kita lambangkan juga dengan himpunan kosong. Nah, bagaimana contohnya? Ini jika A merupakan kejadian munculnya angka 7 pada pelemparan dadu. Jadi sebelumnya kita sudah tahu ruang sampel dari dadu itu hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi pada saat nanti A dibilang A menyatakan kejadian akan munculnya 7 pada pelemparan sekali dadu. Nah, ini maka dia 7 itu di luar dari ruang sampel. Ya, karena ruang sampelnya tidak ada unsur 7. Yang ada di dadu itu unsurnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka bisa ditulislah A merupakan ruang kosong atau A merupakan himpunan kosong karena 7 bukan merupakan bagian dari ruang sampel pada dadu. Nah, baik, itu yang bisa kita contohkan sehingga kita nanti bisa membuat sebuah kasus-kasus atau contoh sederhana pada teori untuk kejadian. Baik, terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan. Itu selanjutnya kita akan membahas bagaimana membuat sebuah contoh pada kejadian-kejadian sederhana, kemudian kejadian majemuk, dan juga ruang kejadian atau ruang kosong. Nah, baik adik-adik mahasiswa, nanti kita akan diskusikan di forum OpenSimka, kemudian bisa juga nanti melalui chat, apa-apa yang akan kita diskusikan berdasarkan materi ini. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.